Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan sedikit menjelaskan tentang hukum perikatan Islam di Indonesia. Yang pertama, saya Suca Rizkiawan sebagai moderator, dan ada rekan-rekan saya, Lulu Humaidah, Rahmat Yanwar, dan Sasadila Octavia. Yang pertama, pengertian hukum perikatan Islam. Hukum perikatan Islam adalah bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Menurut Profesor Dr. Andes Muhammad Tahir Azzahi SH Sarjana Hukum, perikatan adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dan Ar-Ra'syu yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi hukum. Perikatan Islam lebih dan materi yang terdapat pada hukum perikatan. Hal ini dapat dilihat dari keterkaitan antara hukum perikatan itu sendiri dengan hukum Islam yang melengkapinya, dan tidak semata-mata mengatur hubungan antara manusia dengan manusia saja, tapi juga hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Terus, menurut Profesor Dr. Andes Abdul Ghani, adalah dua hal yang mendasarkan berlakunya hukum perikatan Islam. Dasar yang pertama adalah akidah, yaitu keyakinan yang pelaksananya dalam bertransaksi dan diatur. Kedua adalah syariah, sepanjang dimensinya itu vertikal, dimensi dikenal dengan sebutan bahu minana, yang merupakan pertanggungjawaban individu merupakan kolektif kepada Allah, sedangkan dimensi lainnya adalah dominasi horizontal yang dikenal dengan sebutan hablum minanas, yang mengatur interaksi sosial di antara kedua dimensi ini yang berpengaruh perilaku umat Islam dalam aktivitas transaksi sehari-hari. Selanjutnya yaitu dasar filosofis berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia. Menurut Profesor Dr. Haji Abdul Ghani Abdullah SH, terdapat dua hal yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam. Dasar yang pertama adalah akidah, yaitu keyakinan yang memaksa pelaksanaannya dalam bertransaksi, dan dasar kedua adalah syariah. Sepanjang mengenai norma atau aturan-aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi transendental atau vertikal, hablum minallah, dan dimensi horizontal atau hablum minanas. Keberlakuan hukum perikatan dalam Islam telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara kita, yang terdapat dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 yang berisi tentang kebebasan dalam beribadah dan beragama, di mana dalam hal tersebut mencakup ibadah mahdoh dan ibadah yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia atau muamalah. Selain itu, hukum perikatan Islam juga termuat dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 dan pasal 2, aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1338 KUH Perdata.
dengan dilandasinya dengan sila pertama dalam Pancasila, sehingga maka kita harus mempelajari mengenai kerangka dasar dinul Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Islam dalam tata hukum Indonesia, yang pertama sebelum kedatangan Belanda, awal proses Islamisasi Kepulauan Indonesia dilakukan oleh para saudagar dan perkawinan. Setelah agama Islam berakar dalam masyarakat, peranan saudagar digantikan oleh para ulama sebagai guru dan pengawal hukum Islam. Yang kedua, setelah kedatangan VOC, masa VOC berfungsi sebagai pedagang dan badan pemerintahan karena dalam praktiknya susunan badan peradilan yang disandarkan pada hukum Belanda tidak dapat berjalan. VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat berjalan seperti keadaan sebelumnya. Yang ketiga, setelah Indonesia merdeka, kedudukan hukum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia terbagi dalam dua periode. Periode pertama, penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif. Hukum Islam bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam karena kedudukan hukum Islam sendiri bukan karena ia telah diterima oleh hukum adat. Yang kedua, periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif. Perbedaan Perikatan Islam, Perikatan Barat, dan Perikatan Adat. Yang pertama dilihat dari segi filosofisnya. Perikatan Islam religius, transendental, atau ada nilai agama yang berasal dari ketentuan Allah, sedangkan Perikatan Barat sekuler atau tidak ada nilai agama, dan Perikatan Adat religio atau magis atau ada nilai kepercayaan yang dituangkan dalam simbol-simbol. Yang kedua dilihat dari segi sifat. Perikatan Islam itu individual atau proporsional, Perikatan Barat individual atau liberal, dan Perikatan Adat itu komunal. Yang ketiga dari segi ruang lingkup atau substansi. Perikatan Islam hubungan bidimensional manusia dengan Allah atau vertikal manusia dengan manusia, benda, dan lingkungan atau horizontal. Sedangkan Perikatan Barat hanya hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan benda atau horizontal. Sedangkan Perikatan Adat hubungan horizontal saja. Dan yang ketiga, proses terbentuknya. Perikatan Islam adanya pengertian al-ahdu atau perjanjian atau persetujuan, al-ahdu atau perikatan. Perikatan Barat adanya pengertian perjanjian atau overeenkomst, dan perikatan atau verbintepsis atau 1313 dan 1233. Perikatan Adat perjanjian, persetujuan, pembuatan simbolis, dan perikatan. Selanjutnya dari segi sahnya perikatan Islam yaitu halal, sepakat, cakap, tanpa paksaan, ijab dan qabul. Sedangkan Perikatan Barat sepakat, cakap, hal tertentu, dan halal. Sedangkan Perikatan Adat terang dan tunai. Selanjutnya dari segi sumbernya, Perikatan Islam itu sikap tindak yang didasarkan syariat Islam dan persetujuan yang tidak melanggar syariah. Sedangkan Perikatan Barat persetujuan dan undang-undang. Dan Perikatan Adat perjanjian, sikap tindak tertentu, dan penyelewengan perdata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi Itu wabarakatuh. saja sedikit penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, ada tutur kata kurang pas, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.